Halo, balik lagi ke podcast kita VOC Final on Class. Dengan segala pembahasan yang menarik banget nih. Pertama, gue Dinda. Gue Sali. Gue Nida. Gue Dea. Nah, kita kan lebih sering banget nih bahas tentang topik-topik terkini di masa ini kan ya. Kayaknya bakal lebih epic dan seru gak sih kalau kita tuh bahas topik yang zaman dulu gitu? Nah iya bener banget. Gimana kalau kita bahas sejarah di Indonesia pada masa lampau? Bahas waktu penjajahan aja nggak sih? Gimana kalau kita bahas VOC aja? Sesuaikan sama nama podcast kita? Kayaknya itu udah sering banget deh dibahas. Gimana kalau kita bedain? Atau kita berani beda aja deh. Kita bahas Republik Batav. Nah, itu kan kekuasaan Belanda setelah purnanya kekuasaan VOC di Indonesia pada saat itu. Bener banget, tanpa lama-lama lagi kita buruan aja yuk bahas. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Nah, Republik Batav atau Republik Batavia, kadang juga bisa disebut sebagai Persemakmuran Batav, adalah sebuah republik yang berdiri di wilayah Belanda dari tahun 1795 hingga 1806 dengan bentuk mengikuti model Republik pertama Prancis nih. Nah, gue mau tanya nih, apa sih dampak Republik Batav di Indonesia? Kebijakan utama Daendels di Indonesia ini berfokus pada pertahanan dan keamanan, termasuk membangun benteng-benteng dan pangkalan militer baru, membuka sekolah pendidikan militer, dan bahkan mendirikan pabrik senjata. Juga mengambil orang-orang pribumi itu sebagai prajuritnya, yang seperti udah dijelaskan kemarin itu ya, Lingwit Mangkunegara. Itu tidak kurang dari 18.000 orang yang dilibatkan. Lalu, Daendels juga membangun jalan raya pos sepanjang 1.000 km di pesisir pantai utara Jawa dari Anyer sampai ke Panarukan. Pelaksanaan proyek besar ini tuh dimulai dari awal era Daendels di Hindia Belanda. Nah, kira-kira tuh kondisi pribumi waktu saat itu tuh gimana sih? Atau justru mereka ada senengnya atau ya nggak senang sih? Ya. Atau sengsara? Sengsaranya tuh gimana sih? Nah, era Daendels yang tidak lama ini ternyata juga menimbulkan kesengsaraan yang hebat bagi rakyat Indonesia, Shell. Termasuk ketika membangun jalan raya pos. Jan Breman dalam buku Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa 2014 itu menyebutkan bahwasannya pekerjaan berat itu menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang bumi putra yang dijadikan pekerja paksa tanpa bayaran. Ada nggak sih perlawanan dari orang-orang Indonesia saat itu? Oh iya nih, gue juga mau nanya itu. Nah, ulah Daendels ini juga mengetupkan perlawanan, salah satunya tuh pemberontakan Raden Rangga Prawiradirja III, Bupati Madiun yang juga menantu sekaligus penasihat politik juga, ya? Sultan Hamengkubuwono II. Iya bener banget, Shell. Ini juga terjadi pada 1810. Perlawanan Raden Rangga nanti juga turut menjadi inspirasi bagi Diponegoro untuk mengobarkan Perang Jawa pada 1825 sampai 1830-an, Shell. Oh iya, Republik Batav itu kan juga diproklamasikan pada 19 Januari 1795, yaitu sehari setelah wali negara William V melarikan diri ke Inggris. Kemudian pada tanggal 4 Maret, sebuah pohon simbol kebebasan ditanam di depan balai kota Amsterdam. Republik Batav juga meluas nih ke wilayah-wilayah jajahan Belanda, termasuk Hindia Timur, yaitu yang sekarang Indonesia, yang dikelola oleh VOC. Tetapi VOC sudah mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Jadi waktu itu masa kejayaan Republik Batavia itu kayak gimana sih? Kalau zaman sekarang tuh bilangnya tuh nyawe-nyawe gitu. Jadi mereka nih Nyawe-nyawe kayak ada aja gitulah caranya untuk mendekati para pemimpin-pemimpin dari kerajaan saat itu. Sampai akhirnya mereka juga dapat pasukan nih yang dikasih nama Legiun Mangkunegoro karena banyak sekali pasukan Mataram. itu yang dari pribumi-pribumi itu. Oh, berarti dulu tuh banyak ini ya raja-raja yang Iyalah jelas. Iya, tapi yang diherankan juga itu mereka juga menghapus upacara penghormatan kepada Sunan dan Sultan. Walaupun mereka mendekati raja, tapi mereka tuh menghapus penghormatan kepada Sunan dan Sultan. Nggak tahu juga tuh alasannya kenapa. Nah, tujuan utama dari Republik Batav itu ke Indonesia kan ingin menguasai tanah Jawa nih. Sebelum tanah Jawa akhirnya nanti bisa aja jatuh ke tangannya Inggris gitu. Ternyata ya ujung-ujungnya mereka juga nyerempet-nyerempet ke Batavia yang sekarang Batavia adalah Jakarta.
Oh ya, mereka juga sempat membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten ya kalau nggak salah. Jadi ya, walaupun mereka cuma 5 tahun, ternyata mereka tuh banyak sekali melakukan kebijakan-kebijakan serta punya kuasa yang sangat-sangat luas sekali ya di Indonesia, di Nusantara gitu ya. Loh, bukannya Indonesia itu masih dalam kategori negara yang berkembang, iya nggak sih? Ya, masih dalam negara yang berkembang gitu ya. Mungkin aja ya kita nggak bisa kayak menyimpulkan, tapi kan beberapa negara-negara yang tetap terakhirnya sampai merdeka itu dijajah sama Inggris jadi negara yang berkembang gitu. Kok berkembang maju maksudnya? Iya. Tapi kan sangat disayangkan setelah Inggris itu Kepulangan Inggris ternyata masih ada Jepang. Jadi ya emang benar-benar Indonesia dijajah sangat-sangat lama gitu. Dari Belanda langsung Inggris Prancis itu kan rebutan Nusantara, lanjut lagi ke Jepang. Sebelum akhirnya Indonesia mereka pada 1945. Waduh. Nah, pada akhirnya Inggris itu meninggalkan Indonesia pada tahun 1816. Kenapa alasannya? Yaitu karena kondisi pasca Perang Dunia II. Jadi setelah Perang Dunia II, kekuatan Inggris itu melemah, jadi terkuras habis, baik dari segi sumber daya alam ataupun dari dukungan public share gitu. Jadi agak sempat pusing ya. juga. Iya, jadi tuh kayak merembet kemana-mana. Dari sebenarnya yang Prancis ke Belanda, malah jadi Inggris, malah jadi kesenggol Inggris. Akhirnya Inggris juga mendatangi Indonesia. Iya, benar banget. Karena soalnya Jepang. Kalau belajar sejarah ini kan selalu sambung menyambung gitu, nggak pernah ada berhentinya. Ketika udah selesai ini ternyata di balik itu masih ada ceritanya gitu. Jadi mungkin next kita akan bahas podcast tentang kayak penyerangan Jepang di Indonesia nggak Iya sih, boleh banget dong. Tungguin ya Pak Adi. Tapi ini loh, kadang tuh sejarah di negara kita ya, di Indonesia sendiri tuh kadang tuh playing victim. Nggak akurat gitu Iya, ya. tidak akurat. Kayak yang tadi dibahas itu bahwa ternyata negara Indonesia para pekerja-pekerja paksa itu sempat dibayar dan ada notanya. Iya. Tapi ternyata dikorupsi sama Atasan daerah itu. iya, bupati. Bupati itu apa ya kalau nggak salah? Kepala daerah mungkin kalau nggak salah. Bahkan kabar-kabar bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun juga itu kayaknya belum begitu akurat deh. Iya. Karena sebenarnya kedatangan Belanda dari awal ke Indonesia itu kan cuma ingin membeli rempah-rempah, bahkan membeli nih, bukan merampas dari Indonesia. Tapi kan setahu yang kita tahu gitu dalam sejarah, mereka kan merampas. Belanda jahat banget gitu Iya, ya. Malah Iya. merebut. Kolonialisme. Iya, benar banget. Dulu tuh niatnya Belanda itu membeli rempah-rempah, tapi mungkin lama-kelamaan dia merasa bahwa kayaknya kalau beli boncos kali ya gitu. Jadi mungkin enaknya ya udah kita rampas aja. Ya itu kan ini enggak sih kolonialisme karena mereka ingin meningkatkan ekonomi di Kekayaannya. Iya, bener banget. Tapi mereka nggak ada modal. Nggak ada mungkin modal ya. dengan melakukan banyaknya tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Oh iya. Oh jadi gitu ya. Tapi menurut aku sih kesimpulannya gini loh. Sejarah yang selama ini kita tahu itu ternyata belum 100% akurat seperti itu. Iya nggak sih? Iya, bener banget. Harus bisa cari tahu lebih dalam lagi. Bener banget sih karena itu udah kejadian dari beribu-ribu berpuluh-puluh tahun yang lalu maksudnya. Jadi kita nggak tahu nih yang mana yang benar dan mana yang mungkin karena dari bersejarah itu mungkin ada banyaknya pihak-pihak yang mungkin bisa membuat malu nggak sih akhirnya jadi beberapa penulis atau kisah-kisah dari sejarah menutupi semuanya. memasukkan. Iya, benar sekali gitu. Mungkin ya itu adalah salah satu caranya biar Indonesia kayaknya nggak kelihatan jelek banget gitu di mata para rakyatnya mungkin ya. Berarti yang kayak tadi yang dibilang sama Dinda korupsi. Iya kan? Iya, benar sekali. Iya. Ternyata korupsi sudah dari zaman dahulu. Itu udah penyakit. Udah penyakit. Indonesia sampai sekarang ya. Asbun. Ternyata tuh seru banget belajar sejarah ya. Kata orang sih banyak banget yang bilang kayak aduh sejarah belajar masa lalu. Jangan salah. Kita juga perlu loh cari tahu tentang banyaknya kejadian-kejadian di masa lalu. Apa yang kita rasain. Iya, bener banget gitu. Jadi kita apa salahnya gitu kan belajar sejarah di zaman dulu gitu kan kita jadi tahu gimana keadaan Indonesia zaman dulu juga. Iya, kita belajar dari masa lalu, bukan mengingat masa lalu. Iya, benar sekali.
Jadi segitu aja nggak sih materi yang bisa kita Sampaikan ke iya, kalian dan semua. kita cari kita Iya. juga itu mencari tahu juga bukan sekedar dari pengetahuan kita tapi dari sumber-sumber yang beredar di Sudah akurat juga di Iya, tapi ya internet. belum tahu sih. Iya juga sih Akurat, kita nggak tahu akurat. ya. Semoga sih akurat juga ya karena kita di sini buat sama-sama belajar. Iya. Gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Kita ngerocos nggak jelas. Bye. Bye, sampai jumpa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.